Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Diding Nurdin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi. Perkenalkan, saya Dewi Cahyani dengan NIM 2308204. Di sini akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pada organisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Nah, teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani. Kata tekno artinya keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya, makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud, seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud, semisal perangkat lunak, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bila kaitannya dengan organisasi, maka pengertian dan tujuan teknologi dalam organisasi tentunya adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas keseharian organisasi. Selanjutnya, ada materi penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi sebagai sarana dalam berbagai aktivitas manusia, terutama dalam menjalankan struktur organisasi, yaitu untuk mengubah dirinya dan lingkungannya dalam mencapai tujuan organisasi secara praktis. Tujuan praktis ini berpengaruh pada aktivitas komunikasi organisasi dalam mengubah sesuatu yang diinginkan, baik dirinya maupun lingkungan organisasinya. Jadi, bisa dikatakan teknologi yaitu suatu kreasi dan inovatif dari manusia yang bisa menjadikan komunikasi organisasi sebagai alat bagi manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku komunikasi organisasi secara praktis. Nah, penggunaan teknologi dalam komunikasi di suatu organisasi biasanya dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu adapun bentuk yang pertama yaitu PC multimedia. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang menyajikan informasi melalui media gambar, teks, suara, video, atau penggabungan dari media-media tersebut menjadi satu, seperti media audio dan video. Informasi yang disajikan oleh aplikasi multimedia juga lebih informatif. Bentuk yang kedua yaitu internet. Contoh aplikasinya yaitu email yang menjadi sarana komunikasi utama anggota organisasi. Email adalah salah satu pendorong awal terciptanya internet yang memberikan sarana sederhana dan murah untuk berkomunikasi. Seiring waktu, alat komunikasi semakin banyak diciptakan, mulai dari live chat, online meeting tools, dan juga sistem video conference. Dengan adanya kemudahan teknologi ini, para anggota organisasi dapat dengan mudah membuat keputusan secara cepat dalam organisasi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan penerapan teknologi dalam organisasi. Pertama yaitu, yang tadinya manual menjadi otomatis. Jika dahulu semuanya serba manual, kini semenjak teknologi hadir dalam semuanya menjadi serba otomatis. Kita bisa mengirim laporan secara otomatis, absensi secara otomatis, dan melakukan pekerjaan dengan otomatis. Tentu saja, hal ini sangat memudahkan dan mempersingkat waktu pengerjaan, sehingga segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua yaitu teknologi akan membantu komunikasi berlangsung lebih efektif dan efisien dalam komunikasi kepemimpinan. Tentunya, hal ini membuktikan bahwa adanya teknologi dalam komunikasi sangat berpengaruh positif bagi berlangsungnya komunikasi. Bisa jadi, hal inilah yang nantinya akan berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Yang ketiga, yaitu dapat mengefisiensikan waktu. Sebab penggunaan teknologi akan semakin mempercepat sampainya informasi. Terlebih dalam sebuah organisasi, kecepatan dan ketepatan amatlah diperlukan. Sehingga hadirnya teknologi komunikasi dalam organisasi nyatanya akan sangat bermanfaat. Yang keempat, yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat, di mana dengan penyajian data yang cepat dan akurat akan memudahkan para pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Sebab dalam kondisi yang darurat, terkadang kita diharuskan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Yang kelima, yaitu mempercepat kemajuan organisasi. Jika teknologi digunakan dengan bijak dan seksama sesuai dengan fungsinya, maka tentu saja kemajuan serta apa yang dicita-citakan oleh sebuah organisasi akan dengan mudah dicapai. Tentunya hal ini juga membutuhkan dukungan dari para pengguna teknologi komunikasi dalam memajukan organisasinya. Selanjutnya, ada hambatan dalam penggunaan teknologi di dalam organisasi. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi. Agar penggunaan teknologi dalam suatu organisasi dapat diterapkan dengan maksimal, maka setiap anggota organisasi harus memiliki kesadaran akan pentingnya teknologi. Dan tentu saja harus memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Suatu organisasi yang berencana untuk menerapkan teknologi dalam komunikasinya perlu melakukan proses pemilahan dan pemilihan teknologi yang tepat, sehingga benar-benar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu hambatan pada koneksi internet. Hambatan pada koneksi internet yang lambat menyebabkan lambatnya pengiriman data yang dibutuhkan pada suatu organisasi. Adapun dampak negatif penerapan teknologi di suatu organisasi yaitu yang pertama, tingginya kemungkinan masalah resistant to change atau penolakan terhadap perubahan. Masalah ini harus dihilangkan karena hal ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas, meningkatkannya angka absensi, dan mengurangi motivasi atau pemogokan kerja. Yang kedua yaitu kemungkinan adanya penyalahan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat media sosial daripada bertemu langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.